Salam saudara-saudaraku, bertemu kembali kita bersama Evangelis Eti Sinurat. Puji Tuhan, kita sudah membahas tentang kelahiran Yesus, bagaimana Yesus mati menjadi korban Allah, dia bangkit mengalahkan maut, naik ke surga, dan dia berjanji akan memberikan roh yang kudus, roh penghibur untuk kita semua, untuk umat yang ditinggalkannya. Sebelum kematian Yesus menjanjikan penghibur di Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia mengenal kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya seperti yatim piatu, tapi Yesus memberikan rohnya sendiri yang disebut roh kebenaran, roh kudus, karena Yesus adalah roh kudus, ya. Roh Allah yang maha kuasa menaungi Maria dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Jadi penolong ini bukan manusia, penolong ini adalah Roh Kudus, roh kebenaran. Pekerjaan penghibur ini di ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan, mengingatkan. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan ya oleh Roh Kudus ini ya. Apa yang dikatakan Bapa itu yang dikatakan Yesus, itu pula yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Perkataannya sama, firmannya ya dan amin. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka masih belum percaya kepada Tuhan. Kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Puji Tuhan. Pada saat Yesus disalibkan, penguasa dunia ini sudah dihukum. Haleluya. Pasal 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, dia juga sudah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia juga menginsafkan dosa, penghakiman, dan menginsafkan akan kebenaran ya. Lalu dia juga mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kita umatnya, juga mengingatkan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, tadi dia berkata-kata tentang akan ada penolong yang lain, itu kan sebelum kematiannya. Nah, sekarang sebelum terangkat ke surga, ia berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Tuhan. Lalu murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di suatu rumah. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Mereka menantikan janji Bapa itu ya, mereka berdoa dengan tekun. 10 hari kemudian, yaitu pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, bersamaan dengan hari raya Pentakosta bangsa Yahudi. Dicatat di Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang dikaruniakan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang Yahudi dari segala bangsa, Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, ada yang dari Yudea, ada yang dari Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut ajaran Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi pada saat Roh Kudus itu datang seperti bunyi tiupan angin yang kencang, orang-orang ini ikut nimbrung datang menghampiri para rasul itu ya. Mereka mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu ya, dengan bahasa mereka masing-masing. Padahal rasul-rasul itu kan semuanya orang Yahudi, tapi pendengaran orang Arab seperti bahasa Arab, pendengaran orang yang dari Mesopotamia seperti bahasa dari tempat asal mereka. Orang yang dari Roma mendengar bahasa yang dipakai di negerinya ya, di Roma. Seperti itu tanda-tanda ajaib yang sudah Tuhan berikan. Hanya apa yang dikatakan oleh para rasul itu, yang dikatakannya perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya, termasuk apa perbuatan besar? Injil. Jadi mereka mengatakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing. Artinya Injil itu untuk seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kisah 2 ayat 16 mengatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nabi Yoel juga jauh-jauh sebelumnya sudah menubuatkan ya akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah, puji Tuhan ya, setelah ada pencurahan Roh Kudus, nah tadi itu khotbah Petrus ya. Petrus di Kisah Para Rasul pasal 2 itu berkhotbah
Lalu setelah orang-orang di situ mendengarkan dia, 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. Nah, itulah gereja mula-mula dibentuk ya. Mula-mula dibentuk oleh Tuhan dengan 3.000 orang diselamatkan. Para rasul mengajar kepada mereka, mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan, di ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Begitulah gereja mula-mula lahir dari 3.000 jiwa ini ya, dari yang tidak percaya menjadi percaya setelah Petrus berkhotbah. Lalu mereka tekun dalam doa, dalam membaca Alkitab, dalam memuji Allah, dan Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka. Lalu Tuhan juga mengadakan mujizat-mujizat melalui para rasul ini ya, seperti Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Orang ini selalu dibawa oleh beberapa orang, diletakkan di depan bait Allah ya untuk meminta sedekah. Lalu Petrus melihat, Petrus berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan kuberikan padamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Maka orang ini berjalan. Banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan ya setelah para rasul, hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus. Mereka dengan penuh keberanian, penuh kuasa ya, mempunyai otoritas memberitakan Injil sehingga orang-orang berbalik dari dosa-dosa mereka dan melakukan kebenaran dalam hidup mereka, dan mereka berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, setelah banyak mujizat, Petrus juga mengajar, lalu bertambahlah murid-murid ini dari 3.000 menjadi 5.000 orang. Timbullah di situ ya. Timbullah pikiran-pikiran iri hati, pikiran yang negatif dari beberapa orang ahli-ahli Taurat, dari orang-orang yang fanatik di agama Yahudi ya. Mereka itu mencari-cari cara untuk menangkap para rasul. Ya, baik Petrus, Yakobus, dan banyak para rasul lain ditangkap, dipenjarakan ya. Tapi apa yang terjadi untuk gereja Tuhan? Gereja Tuhan bertekun dalam doa ya, mereka itu terus berdoa dan mereka selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka juga dengan penuh keberanian mereka memberitakan Injil sampai terjadi penganiayaan di Yerusalem. Mereka itu akhirnya si murid-murid ini ya, dan pengikut-pengikut jalan Tuhan disebutnya pada zaman itu, terpencar ke seluruh negara itu ya, sambil mereka memberitakan Injil. Jadi tidak kumpul di Yerusalem, tapi mereka ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria, dan sebagainya. Salah satu ada murid pengikut Yesus Kristus yang namanya Stefanus ya. Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus juga di Kisah pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Salah satunya Stefanus. Stefanus itu penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda ya. Sampai suatu hari dia difitnah oleh sekelompok orang, dikatakan dia itu menghujat Allah dan menghujat Musa. Sampai di sidang ya, di sidang Stefanus memberitakan Injil. Tapi ya karena
kebencian. Jadi keputusan sidang itu Stefanus tuh dihukum mati dengan dirajam, ya. Menurut manusia ini sebenarnya tidak adil, ya, tetapi diizinkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Stefanus pada saat mereka melemparinya dengan batu, dia malah berdoa, "Ya Tuhan Yesus," katanya, "terimalah rohku." Sambil berlutut ia berdoa dengan suara keras, ya, berseru, katanya gini, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa-dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu dia mati. Nah, di situ ya tuh, pada saat Stefanus dirajam, ada seorang rabi yang namanya Rabi Saul, yang kita sebut Saulus, yang akhirnya menjadi Paulus, ya. Dia berkobar-kobar hatinya untuk membinasakan jemaat Tuhan. Dia menangkap orang laki-laki, perempuan, dimasukkan ke penjara, ya. Lalu dia sendiri meminta surat kuasa dari imam besar supaya dia diperbolehkan pergi ke Damsyik untuk membinasakan umat Tuhan yang ada di Damsyik. Tetapi di tengah jalan dia itu melihat ada cahaya di langit, ya. Waktu melihat cahaya, ia berkata, ya, cahaya itu mengelilingi dia sampai-sampai dia itu matanya itu tidak bisa melihat, jadi buta. Waktu mengelilingi dia, dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, jadi Saulus ini menganiaya jemaat Tuhan, tapi Yesus mengatakan, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Jadi Yesus dengan jemaat Tuhan itu sudah menjadi satu. Yesus sebagai kepala, jemaat Tuhan adalah tubuhnya. Lalu Tuhan memberitahukan dia supaya dia pergi dan dia mendengarkan apa yang harus dia perbuat. Lalu dia pergi, dituntun oleh beberapa orang karena dia sudah buta, ya. Lalu Tuhan menyuruh Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus, maka Saulus dapat melihat seketika itu juga, dan dia penuh Roh Kudus, bangun dan dibaptis. Dan Saulus tinggal beberapa hari di situ, ya. Kisah Rasul pasal 9 ayat 20 mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, itulah, ya. Jadi bukan Saulus yang memilih Tuhan Yesus. Dia itu tidak pernah memilih Tuhan, malah dia ini menganiaya jemaat Tuhan, ingin membinasakan jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih Saulus, ya, yang tadinya pergi ke Damsyik untuk membinasakan umat Tuhan, malah pergi ke Damsyik memberitakan Injil Tuhan. Nah, itu Tuhan itu berkuasa, ya. Kenapa sampai Saulus bisa seperti ini? Karena Saulus itu melakukan kejahatan, menurut manusia kejahatan, kan, membunuh. Tetapi sebenarnya karena hatinya itu mengasihi Tuhannya, mengasihi Allahnya, hanya dia belum mengenal Allahnya ini ternyata Allah yang dia sembah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Allah datang menjadi manusia. Dia pikirkan, wah, ini umat Yesus ini, ya, menyembah manusia, ini sudah jahat, kafir, perlu dibinasakan. Ternyata tidak seperti itu. Waktu dia ketemu dengan Yesus, Yesus menampakkan dirinya, lalu dia taat sama Tuhan Yesus, ya. Bahkan dia menjadi pengikut Yesus, jadi rasul yang dikenal namanya Rasul Paulus. Puji Tuhan. Kalau ada orang-orang yang sampai membunuh manusia lain karena tidak satu pandangan dengan dia,
belum tentu orang itu adalah orang jahat. Mungkin orang itu karena belum mengenal siapa Allahnya. Nah, itulah sebabnya tadi firman Tuhan mengatakan ya di akhir zaman itu orang-orang seperti ini akan mendapat penglihatan-penglihatan, mendapat mimpi-mimpi, mendapat nubuat, ya bisa bernubuat. Yesus sendiri yang datang menginjili mereka. Karena kalau manusia yang memberitakan Injil tidak akan percaya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang turun tangan menginjili orang-orang pilihannya. Tidak semua ya, pilihannya. Nah, demikianlah terus berlanjut ya. Injil terus diberitakan sementara penganiayaan juga terus berjalan. Mengapa? Karena ada Allah, ada juga musuh Allah. Di dunia ini yang memperebutkan manusia itu Allah yang menciptakan manusia. Jadi seharusnya manusia itu menjadi 100% miliknya Allah. Tetapi iblis juga ingin manusia merusak ciptaan Allah ini. Ingin manusia ini menyembah dia, menyembah si iblis. Jadi iblis itu ingin disembah. Itulah dosanya iblis yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah. Jadi iblis itu ingin menjadi Allah. Makanya ada ajaran Allah, ada ajaran iblis. Dari mana kita tahu mana Allah yang benar, mana Allah yang salah? Kita lihat dari buah-buahnya. Kalau buah daripada Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, kebaikan, kesetiaan, kebenaran, penguasaan diri. Nah, itu semua buah-buah dari Roh Kudus. Sebaliknya buah-buah dari roh jahat, ya kebencian, ketamakan, segala dosa-dosa ya. Kalau seseorang ini semakin fanatik kepada Allahnya yang benar, pastilah buah-buah kebenaran itu akan keluar dari hidupnya. Jadi kita nggak usah takut kalau diri kita menghasilkan buah-buah kebenaran, pastilah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Nah, begitulah dari generasi ke generasi sampai hari ini ya. Sampai hari ini Injil tetap diberitakan di mana-mana di seluruh dunia. Tetapi penentang-penentang juga ada di mana-mana di seluruh dunia. Begitu. Tinggal nanti kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menghakimi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Menghakimi orang-orang yang mati dan orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangannya yang kedua kali. Di Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi sekarang tugas kita umat Tuhan, kita harus berdoa supaya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita beroleh kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, beroleh otoritas ya, kuasa, dan dilengkapi oleh mujizat-mujizat. Karena Tuhan Yesus berkata ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu ada. Haleluya, puji Tuhan. Marilah saudara-saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan selalu meminta dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Teman-teman yang belum percaya supaya berdoa, mudah-mudahan dipilih oleh Tuhan menjadi umat kerajaannya, supaya apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa.
Ikuti doa saya untuk teman-teman yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih aku sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin. Ampunilah aku Tuhan segala dosa-dosaku. Lepaskan daripada yang jahat. Tinggallah di dalam hatiku. Penuhilah aku dengan Roh-Mu yang kudus. Perlengkapi aku dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berkati aku selama aku hidup di muka bumi ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.